Habib Rizik dicarikan undang-undang yang di dalam rumusan deliknya ada kata penghasutan itu. Jadi kata penghasutan diambil dulu untuk dipasangkan pada Habib Rizik. Sekarang logikanya itu Habib Rizik menghimbau orang datang ke Maulidan. Maulidan itu adalah peristiwa moral, peristiwa budaya. Yang diundanglah Habib. Jadi Habib Rizik menghasut Habib untuk datang ke acara agama. Kan otaknya di mana konstruksi itu? Seolah-olah kalau nggak dihasut orang nggak akan datang ke masjid. Kan logikanya di mana? Ini artinya penghasutan. Ya mungkin aja di dalam kasus tertentu memang dihasut untuk datang ke masjid, untuk bakar masjid, untuk bikin onar. Menghasut kan artinya ingin membuat kejahatan. Nah orang datang buat beribadah, di mana menghasutnya? Mengundang. Bahkan yang diundang itu adalah orang yang paham bahwa itu peristiwa keagamaan. Nah kalau demokrasi jalan, penegak hukum, intel nggak ngelapor begituan, kan gampang aja. Ini kan cuma upacara biasa gitu kan. Jadi setiap kali ini negara hukum. Loh negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Kan itu buruknya kan. Ngaco kan? Saya ulangi ya, negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Iya memang itu yang terjadi. Nanti ada doktrin equality before the law, semua orang sama di depan hukum. Padahal prinsip equality before the law bukan semua orang sama di depan hukum. Tetapi hukum harus sama diakses oleh orang yang berbeda. Orangnya memang berbeda. Tentu kedudukan saya sebagai warga negara berbeda dengan yang punya pulau reklamasi. Dia punya status lebih tinggi, maka dia nggak sama dengan saya, nggak ada soal. Tetapi akses saya ke hukum harus sama itu. Jadi akses yang harus sama, bukan orangnya yang harus jadi sama. Nggak ada kita semua dipukul rata oleh hukum, enggak. Hukum harus bisa diakses dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda. Itu namanya equality before the law itu. Itu hal yang simple, yang kadang-kala salah diucapkan oleh politisi karena memang cuma mau gagah-gagahan equality before the law. Ngerti apa enggak itu poin itu? Jadi demokrasi itu artinya kita berbeda tapi kita punya akses yang sama terhadap hukum. Itu namanya equality before the law. Itu kata John Locke begitu. Jadi orang yang cuma ngutip-ngutip phrasing itu dia nggak ngerti logik di belakang equality before the law. Terima kasih. Selalu ada dua kutub dalam kekuasaan atau dalam demokrasi. Makanya orang mengatakan alat uji demokrasi itu oposisi. Artinya perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan pikiran itu diberikan ruang besar oleh undang-undang maupun undang-undang dasar. Jadi pikiran-pikiran liar model Rocky ini silakan aja selagi ini tidak membuat keonaran. Wah, keonaran kena lagi. Selagi tidak mengundang atau mengajak orang membuat keonaran atau patut diduga muncul keonaran, kan? Tapi Rocky kan kebal hukum, dia punya penangkal petir yang tidak sampai, tidak mampu penegak hukum untuk menyentuhnya. Dan orang perlu untuk memberikan motivasi bahwa demokrasi itu ada. Jadi ini contohnya Indonesia punya demokrasi. Bah Rocky dan yang lainnya bisa bebas mengereaksi, mengkritik, memaki. Ya dulu Habib Rizik waktu Jokowi jadi gubernur aja udah diganti nama Jokodok tuh. Tapi tidak pernah diadili dengan penghinaan itu. Ya. Waktu pun jadi gubernur aja. Artinya apa? Demokrasi itu ada. Cuman kita melihat ada hal-hal yang mungkin kita anggap itu bagian dari kepuasan demokrasi. Ternyata sudah masuk ke wilayah hukum. Yang mungkin tidak bisa ditoleransi oleh penegak hukum. Itu aja sebenarnya permasalahan kita itu, ya. Nah, sehingga kita menganggap bahwa ini rezim yang otoritarian, gitu ya, rezim yang represif dan sebagainya. Karena di mana rezim pun ada, akan selalu ada dua kutub yang berbeda. Satu kutub yang menikmati adanya rezim itu, ya. Lalu ada kutub lagi yang mungkin termarginalkan oleh keberadaan rezim atau malah teraliniasi. Saya pikir ini realitas kehidupan, tetapi hukum tidak begitulah. Ya. Hukum itu sebagai suatu yang given. Dari pertama manusia ada, sudah ada hukum. Kalau dalam keyakinan saya, justru Allah memunculkan hukum itu sendiri dengan bahasa larangan.
tidak boleh lantak rabu sejarah, jangan dekati pohon ini dan sebagainya. Ketika ada pelanggaran terhadap itu ada sanksi, ada konsekuensi. Tetapi tidak semuanya hukumnya harus dilihat dari pandangan politik. Hukum itu diperlukan, bukan negara harus menganggap semua orang bajingan, tapi negara juga mengatur hak-hak yang lain, termasuk juga hak berlalu lintas, termasuk juga hak perdagangan dan sebagainya. Kan kita melihat satu aspek aja hukum pidana, karena ada kebebasan yang terampas lalu diselesaikan oleh pengadilan. Saya setuju tidak semuanya kebebasan berpikir, berpendapat itu harus diselesaikan di pengadilan, ya. Saya setuju itu, tapi selagi tidak itu adalah karya, itu adalah suatu buah pikiran, itu tidak harus perlu di pengadilan. Dan ternyata Rocky tidak pernah masuk ke pengadilan, malah ketika Rocky jadi saksi malah bingung jasanya, dikuliahin oleh Rocky di situ. Artinya apa? Ada kebebasan masih, ya. Dan banyak sekali orang laporin Rocky, tapi Rocky punya penangkal petir yang lebih canggih. Sehingga tidak perlu pernah ya, jangan sampai jadi tersangka apalagi terdakwa. Nanti kita bikin temanya Rocky dan demokrasi kita. Nah, kita akan bikin temanya Rocky dengan penangkal petirnya gitu, ya kan? Jadi hanya orang-orang yang tidak mampu mengelaborasi pikirannya, yang tidak mampu mencoba melakukan pendekatan kajian-kajian filosofisnya, yang dihukum oleh perbuatan sendiri. Rocky Tengah mampu sekali lari dari hukuman itu, ya kan? Jadi sampai hari ini mudah-mudahan jangan sampai, karena orang seperti Rocky langka. Jadi jangan sampai masuk penjara lah gitu ya. Nama demokrasi harus berbeda, pandangan berbeda. Kopi aja cangkirnya juga tidak sama, letaknya juga nggak sama ya. Tapi kalau ini cuman opini, lalu opini itu harus dihukum menjadi suatu perbuatan hukum, itu yang melanggar hukum. Ya kalau ada habis bicara ini kita ditangkap oleh polisi, itu melanggar hukum, gitu ya. Tetapi yang kita harus sadari juga, semua tentu ada batas-batasnya, ya. Batas-batas demokrasi itu tipis sekali dengan batas-batas perbuatan hukum. Maka peselancar yang bagus itu tidak pernah digulung ombak seperti Rocky, malah memperbaikkan ombak meskipun dalam sebuah opini. Saya memang pengkritik kekuasaan, bukan pengkritik negara. Pak Harto jelas, saya bawa mahasiswa saya buat demo 98 di Semanggi itu. Waktu itu Brimob kejar kita, saya masuk ke parkiran Atmajaya, lantai dasar itu, terus kita lompat kena peluru karet. Ada saya, ada Khatib Basri yang bekas Menteri Keuangan, sama-sama dosen dia di FEUI, saya di filsafat. Ada Syahrir, Dr. Syahri juga dosen FEUI, ada Jimmy Syahaan, dosen di UNAS itu. Jadi kita berempat ke situ dan kita bawa mahasiswa kita lompat ke belakang. Kita pikir itu Hotel Aston sekarang itu ada ngisi aspal, ternyata udah gorong-gorong zaman dulu ya, bukan sekarang. Jadi kita masuk ke situ basah. Jadi saya mengkritik Soeharto, lalu Soeharto diganti oleh Habibie juga itu satu paket lah, oleh Gus Dur kan. Gus Dur itu teman saya, teman diskusi, teman bercanda segala macam. Satu waktu Gus Dur bertemu dengan Tommy Soeharto di Hotel Borobudur. Saya bicara ke publik, turunkan Gus Dur. Karena belum apa-apa udah ketemu dengan Tommy Soeharto. Pada waktu itu orang masih anggap jejak Orde Baru masih ada. Ya mungkin kita nggak tahu apa, tapi kita cuman eksplisit aja kenapa ketemu dengan Tommy Soeharto yang sekarang bikin partai yang kemudian ikut dalam demokrasi. Ya udah, Tommy Soeharto udah sekarang dia ikut dalam demokrasi. Jadi saya kritik Gus Dur itu. Lalu Gus Dur diganti oleh Mega. Saya nggak kritik Ibu Mega itu, karena saya nggak tahu saya mau kritik apa pada Ibu Mega itu. Saya nggak ngerti kebijakannya. Ini, saya hanya mengkritik kebijakannya. Yang paling kejam. Bu Mega diganti oleh SBY itu. SBY itu teman diskusi saya sekarang. Lalu orang bilang, kenapa lu pro SBY? Ya sekarang dia bukan penguasa lagi, ngapain gua musuhin SBY? Saya berteman baik. Diskusi begitu ada buku baru. Pak SBY itu begitu ada buku baru tentang global politics, dia pasti undang saya, kita diskusi itu. Sekarang, dulu saya kritik waktu SBY jadi presiden itu. Saya kasih pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki hanya untuk menghajar SBY itu. Itu Pak Kapitra. SBY diganti oleh Jokowi.
Periode pertama, saya membantu beberapa teman untuk kasih konsep pada Jokowi, terutama tentang pluralisme itu. Waktu masih ribut soal bikin papers yang apa namanya itu nawacita segala macam itu. Jadi saya membantu. Apakah saya mengkritik PDIP? 4 tahun saya mengajar di Megawati Institute tentang pikiran bangsa, di proklamasi itu. Anda mungkin nggak pernah ngajar di situ. Saya mengajar di tempat pengkaderan PDIP, Megawati Institute, tentang pokok-pokok pikiran negeri. Jadi saya memang dosen, saya mengajar di UI 15 tahun dan menolak digaji itu. Saya nggak musuh negara. Saya mengajar di Lemhanas, saya pernah kasih kuliah di Lemhanas. Apalagi ya? Saya pernah kasih kuliah di Sekolah Pimpinan Tinggi Polri. Apalagi? Saya pernah kasih kuliah di Sesko TNI di Bandung. Saya nggak musuhi negara. Saya menyumbang pikiran buat negara. Jadi kalau Saudara Kapitra menganggap saya nggak konsisten atau potensial nggak konsisten, sehingga nama saya dari Rocky Gerung bisa jadi Rocky Garung, itu nggak mungkin terjadi. Ya. Saya terusin dulu, Jadi saya ingin lihat, uji di mana kelurusan pikiran Saudara Kapitra. Dari Kapitra Ampera, Ampera artinya amanat penitaran rakyat. Sekarang jadi Kapitra amanat pemerintah, Ampera juga. Ringkasannya. Saya nggak bilang dari Kapitra Ampera jadi Kapitra Ampla atau Kapitra Amplop, enggak. Jadi itu soalnya tuh. Sekarang kita bicara tentang masa depan, karena itu kritik harus terus diucapkan demi masa depan, supaya tercegahlah doktrin yang sangat mungkin berlaku sekarang yang disebut oleh Raja Louis XV, après moi les déluges. Setelah saya akan ada kekacauan. Karena saya lihat Presiden Jokowi, kalaupun dia tidak terpilih lagi, dan mudah-mudahan memang rakyat paham itu, dia akan meninggalkan deluge, beban. Bahasa Perancis, après moi les déluges. Mana si Nano yang mengerti bahasa Perancis itu. Dia akan meninggalkan deluge, beban pada presiden berikutnya. Beban 10.000 triliun, beban keretakan bangsa, beban KPK yang buruk, beban ekonomi yang nggak tumbuh, beban macam-macam. Iya, itu saya sudah sebut tadi. Apalagi itu indeks demokrasi yang buruk, oligarki macam-macam itu, tax ratio yang tinggal 8%. Jangan-jangan begitu presiden baru terpilih di 2024, seminggu kemudian dia jatuh juga karena nggak mampu memegang après moi les déluges yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.